biaya pendidikan SLB itu lebih besar dibanding biaya pendidikannya yang normal. Sementara di sini gratis plus antar jemput gitu kan. Ojak punya biaya buat operasional sekolah, buat bayar tenaga pengajar itu dari mana? Meronta dari bumi para pejuang jagat raya, langgungkan rimau dan pedang, ada bara menyala dari ujung Karawang, pertanda genderang perang mulai berkumandang. Hey, bukalah pintu gedung putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Saat ini telah hadir bersama saya Kepala Sekolah dari Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa, satu-satunya SLB yang ada di Kecamatan Batu Jaya dan satu-satunya SLB di Kabupaten Karawang yang gratis ya. Iya. Siswanya tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah, kali ini saya akan coba membahas tentang sekolah yang dirintis selama 3 tahun ini ya oleh Abdul Rojak, yang menurut saya sih cukup unik dan luar biasa mulia gitu. Langsung aja buat Abdul Rojak. Saya punya pertanyaan yang paling dasar mungkin ya, yang saya mau tanyain ke Rojak ini gitu kan. Sekolah Luar Biasa Cahaya Bangsa sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Apa sih yang ada di pikiran seorang Abdul Rojak gitu sehingga gue mau ngebangun sekolah luar biasa gitu kan, dengan tanpa sampai saat ini tanpa bantuan dari pihak manapun ya? Iya, betul. Ya, utamanya di pikiran saya karena disabilitas itu punya hak yang sama. Intinya tentang pendidikan. Yeah. Mereka juga membuktikan bahwa dia mampu lah. Bahkan dari pemikiran atau kedewasaannya lebih dari anak-anak normal yang lainnya. Dan intinya saya ingin mensamaratakan pendidikan lah, khususnya di Kabupaten Karawang, yang lebih khususnya lagi di Kecamatan Batu Jaya, kayak gitu. Karena banyak sekali disabilitas yang ada di Kecamatan Batu Jaya tidak sekolah. Iya kan, banyak yang beranggapan disabilitas ngapain sekolah kayak gitu kan, karena mungkin nggak ada perkembangan atau bagaimana. Ya alhamdulillah adanya pendidikan atau SLB Cahaya Bangsa ini, mereka bisa berkembang dan bisa membuktikan. Gitu. Ini tuh udah berjalan 3 tahun ya sampai saat ini gitu kan. Yang gua tahu kan sebelumnya Ojak itu kan ngajar di sekolah biasa gitu kan, di SMP ya, SMP Negeri Batu Jaya sama di MAN ya, MAN Batu Jaya gitu kan. Terus udah lama nggak denger tentang Ojak nih, tiba-tiba Ojak keluar dari 2 sekolah itu gitu kan, keluar ngajar ya, dari SMP Batu Jaya dan dari MAN gitu kan, mengabdikan dirinya di SLB ini gitu, coba mulai ngerintis SLB ini gitu kan. Apa sih Jak yang ada di pikiran Ojak gitu kan, ngelepas sesuatu yang secara materi gitu ya, secara materi pasti kan yang namanya ngajar di sekolah biasa gitu kan, ya pasti kan dengan honor yang udah pasti gitu. Betul. Kan, itu dilepas terus coba ngerintis sekolah luar biasa Cahaya Bangsa ini yang tanpa gaji lah. Betul. Gitu kan. Ya, di pikiran saya, kita kan sebagai khususnya sarjana pendidikan lah. Oke. Iya, sebagai tenaga pendidik, kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Khususnya dari bidang ilmu pengetahuan kita kayak gitu. Dan saya berpikir bahwa ada yang lebih membutuhkan pendidikan, khususnya anak-anak kebutuhan khusus atau disabilitas ini. Makanya saya membangun SLB Cahaya Bangsa kayak gitu. Kemauan sendiri, niat sendiri, atau emang ada pihak yang ngedorong, ayo kita buat sekolah luar biasa? Sebetulnya ada yang mendorong dari para wali murid SLB Cahaya Bangsa. Awalnya sebelum berdiri SLB Cahaya Bangsa,
2017 itu saya door to door ke rumah siswa atau siswi SLB Cahaya Bangsa yang kebutuhan khusus. Di situ orang tua murid ada yang menyarankan. Door to door-nya itu door to door yang diminta sama wali murid atau emang ada kemauan sendiri? Ada kemauan sendiri door to door-nya. Door to door yang semacam les privat dibayar atau? Oh, tidak dibayar. Gratis? Gratis. Oke, lanjut. Nah, di situ ada muncul inisiatif wali murid atau siswa lah. Pak, gimana kita membentuk suatu wadah biar Bapak nggak terlalu capek nih kunjungan ke rumah setiap ngajar kan pulang ngajar, terus kunjungan ke rumah-rumah siswa dari satu tempat ke satu tempat lain. Mendingan Bapak buat suatu wadah atau adanya tempat minjam sarana prasarana biar bisa pembelajaran dikumpulkan di situ semua kayak gitu. Bikin aja coba SLB. Nah, dari situ saya untuk membangun terus menyatukan data kan kalau sekarang harus pakai data nggak cuma omongan data disabilitas Kecamatan Batu Jaya. Dan di situ saya curhat banyak kepada Pak Camat, Camat Rohmana bahwa saya meminta ruang kelas atau meminjam lah buat ada proses pembelajaran khususnya SLB Cahaya Bangsa. Dan situ langsung ditanggapin, langsung berkoordinasi sama Pak Korwil waktu itu, Pak Karso, langsung dikasih 3 sekolahan. 2017 itu? 2017. Dan langsung dikasih, langsung mulai tahun ajaran baru 2018. Dan bertempatnya sekarang SLB ada di Teluk Bango. Rumit nggak sih proses pengajuan kita untuk ya membuat sekolah lah gitu kan? Ya, kalau pengajuan membuat sekolah, kalau yang didasari dengan di kabupaten itu tidak terlalu rumit. Cuma kita perizinan operasional atau prinsip itu SLB itu mengacu kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi gitu. Bukannya Dinas Pendidikan dari kabupaten bukan. Gitu. Khusus untuk SLB, jadi nginduknya ke provinsi. Nginduknya ke provinsi. SMA, SMK sama SLB itu ke provinsi. Gitu. Iya. Berarti mulai jalan SLB Tunas Bangsa, Cahaya Bangsa itu 2018. Iya. Nah, 2018 pertama kali ngebuka gitu kan, pertama kali jalan SLB Cahaya Bangsa itu ada berapa siswa waktu itu? Kita datanya itu ada 26 siswa. Cuma yang hadir itu pas pembukaan pertama itu ada 1 orang siswa. Kayak gitu. Data 26. Data 26. Tapi yang hadir seorang. Yang hadir seorang. Kok bisa? Bisa. Alasan mereka alasan mereka itu tidak ada kendaraan. Oke. Nah, makanya dari pihak kami SLB Cahaya Bangsa itu memfasilitasi mobil Dora kayak gitu untuk antar jemput siswa kayak gitu. Karena mereka mau datang cuma nggak ada kendaraan buat ke sekolah kan lumayan jauh dari kayak Kali Asin, Sugaran, Tutampel apa, dia tidak ada kendaraannya, makanya kita fasilitasi adanya Dora. Alhamdulillah ada yang 26 itu hadir semua kayak gitu. Iya. Berarti sampai saat ini masih diantar jemput pakai sampai saat ini atau detik ini gitu. Tapi alhamdulillah sekarang siswanya itu ada 40. 40 siswa itu udah berapa tingkatan kelas berarti? Kita baru ada tingkatan nyampe tingkat 2, kelas 1 sama kelas 2. Iya. Dibagi 2 kelas lah. Itu ada kegolongan kebutuhan khususnya lah. Kebutuhan khususnya itu di kelas C itu Grahita, Down syndrome, terus autis sama difabel. Nah, kalau misalnya kelas B itu tunarungu dan tunawicara. Iya. Balik lagi ke soal tadi gitu kan, antar jemput gitu kan, siswa yang sekolah di sekolah luar biasa Cahaya Bangsa itu kan diantar jemput gitu. Betul. Kan
dia mau berangkat sekolah dijemput, terus pulangnya juga diantar pulang gitu kan. Dan menurut saya sih yang luar biasa banget itu kan siswanya nggak dipungut biaya sama sekali di sini gitu kan. Soalnya yang saya tahu SLB itu ya di luaran sana gitu kan, di daerah-daerah seperti di Kerawang, di Bekasi gitu kan. Biaya pendidikan SLB itu lebih besar dibanding biaya pendidikannya yang normal gitu kan. Ini tingkat SD ya? Tingkat SD. Iya, tingkat SD. Ya kalau misalnya tingkat SD SLB pasti kan kalau yang berbayar ya, pasti kan gede banget gitu kan. Iya. Sementara di sini gratis plus antar jemput gitu kan. Ojak punya biaya buat operasional sekolah, buat bayar tenaga pengajar itu dari mana selama ini kalau nggak dapat dana dari kalau siswa? Ya untuk saat ini gitu dari pribadi honor yang dari ojak pribadi? Ya dari pribadi dan didukung oleh orang tua kayak gitu untuk biaya operasional kayak gitu. Kenapa gratis? Karena ya di sini khususnya disabilitas keluarganya yang tidak mampu kayak gitu. Saya udah syukur alhamdulillah bahwa anak-anak disabilitas bisa sekolah kayak gitu. Kalau misalnya mereka dibebankan dengan bayar ya kita ketiadaan murid kayak gitu dan miris juga gitu kalau misalnya keadaannya tidak mampu bayar, kita harus bayar gitu. Gimana mereka mau sekolah kayak gitu. Tapi kan biaya operasionalnya pasti gede kan? Iya. Ya betul. Di Cahaya Bangsa ini ada berapa pengajar? Ada 16 pengajar. 16 pengajar termasuk saya. Termasuk ojak sendiri sebagai kepala sekolah. Gitu kan? 16 pengajar, anggaplah 15 gitu. Betul. Kan? 15 pengajar pasti kan yang namanya pengajar itu, yang namanya guru pasti kan besar atau kecil pasti kan punya honor lah gitu. Betul. Kan, soalnya ya mereka juga dari rumah ke sekolah pasti kan butuh uang biaya. Bensin, butuh apa segala macam gitu kan. Ditambah lagi dengan ya biaya buku apa, terus yang spesialnya juga kan antar jemput. Betul. Biaya operasional kan gede, Jak. Gitu, Jak. Alhamdulillah guru-guru SLB Cahaya Bangsa itu dengan tulus ikhlas buat mengabdi, mendidik anak-anak yang kebutuhan khusus ini atau disabilitas. Jadi mereka tuh sangat membantu usaha saya dan SLB Cahaya Bangsa buat menjalankan proses pembelajaran di SLB Cahaya Bangsa kayak gitu. Makanya bersyukur sekali saya punya guru-guru yang ikhlas lah ya. Ikhlas lah gitu. Ya emang sih ada honor, kayaknya nggak etis banget dikata honor. Kalau honor tuh gede ya. Kalau itu mah transport lah istilahnya kayak gitu. Iya soalnya buat mereka. Ya nyari orang-orang yang mau gitu kan. Ya walaupun ya emang ya dia guru gitu kan, tapi dengan yang dia ngajar, jangankan dengan yang honor yang kecil gitu ya, dengan honor yang besar sekalipun kalau misalnya dia ditempatkan untuk ngajar di SLB, itu kan ngajarnya aja udah tantangan luar biasa. Betul, gitu kan. Betul. Pasti kan beda ya. Iya, ngajar anak SD normal gitu kan kelas 1 dengan saya dulu pernah ngajar gitu kan. Tahun 2008 kalau nggak salah sampai 2010 gitu. 2007-an hampir 3 tahun saya ngajar. Iya. Sama di SD. Dan ya luar biasa, saya waktu itu pegang kelas 2 gitu kan. Iya. Yang ya aktif-aktifnya gitu kan, anak seumuran seperti itu gitu. Yang nggak terpikir sama saya itu ngajar anak yang normal aja luar biasa sulitnya. Luar biasa sulit, luar biasa butuh kesabaran, apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Betul. Gitu. Ya awalnya guru-guru tidak didasari adanya metode pembelajaran tentang disabilitas. Tapi seiring jalan adanya pengetahuan dan sekarang kan zaman canggih buat metode-metode pembelajarannya. Jadi alhamdulillah dengan sendirinya mereka pun bisa kayak gitu. Terus anak disabilitas atau anak istimewa SLB Cahaya Bangsa khususnya tidak
kebanyakan orang yang pikirkan bahwa misalnya dia suka galak sesama atau misalnya suka hiperaktif, tapi emang ada satu orang hiperaktif. Nah itu kebutuhannya autis kayak gitu. Makanya ya kita juga bisa menyikapi kayak gitu. Di SLB Cahaya Bangsa itu kenapa banyak ya guru? Itu ada 16 karena kita biar bisa lebih fokus lagi di dalam pembelajarannya. Dan di kelas tuh yang khususnya autis itu satu guru satu siswa kayak gitu. Nggak sama kayak pembelajaran SD yang normal yang satu guru satu kelas satu guru. Iya kayak gitu. Kalau di sini di SLB ini satu kelas ada 5 guru kayak gitu. Satu kelas diisi berapa siswa? Ada kelas 1 itu ada 12 siswa. Itu kelas yang 1C, kelas yang 1B sama 12. Kelas 2-nya itu ada kelas 2 C-nya itu ada 6 dan kelas 2 ininya apa? Kelas 2B-nya itu ada 3 kayak gitu. Dan yang ada yang berapa yang nggak aktif kayak gitu kan. Dan kita kebutuhan khususnya ya ajaran anak-anak ngajar kebutuhan khusus ya itu lumayan sabar karena apa sabarnya ya bukan lumayan sabar sih harus ekstra sabar ya. Iya ya karena kita juga tidak bisa memutuskan apa menuruti apa kata kita kita menuruti apa kata siswa juga kayak gitu diselipkan yang kita ajarkan kita selipkan bahwa biar mereka mengerti. Gitu. Cuma sayang ya saat ini kan sekolahnya libur nih gitu kan karena emang dari surat edaran himbauan dari pemerintah kalau sekolah tuh ya libur karena emang efek corona gitu. Tadinya saya pengen lihat secara langsung gitu kan gimana ya bener sih saya salut luar biasa salut gitu sama guru-guru yang Ojak punya gitu terutama Ojak sebagai kepala sekolah gitu kan. Ojak yang jadi pelopor berdirinya sekolah luar biasa Cahaya Bangsa ini gitu kan menghadapi anak-anak disabilitas yang ya hiperaktif apa segala macam. Tadinya saya pengen banget lihat secara langsung tapi nanti kalau ada waktu itu pasti itu lah. Saya pengen banget. Ada cerita-cerita unik gitu pas waktu kegiatan belajar mengajar gimana? Ya banyak sih, banyak yang cerita apalagi yang misalnya guru baru yang baru mengajar di SLB yang nggak tahu gitu dengan kondisi si anak itu. Dia bercerita, "Pak, kok mukul ya?" gitu. Ya, itulah anak istimewa kita. Iya, Pak, kok belajarnya susah diaturnya. Tapi ya kita bisa menyikapi dan seiring berjalannya si guru yang baru itu, lebih enak ini ya ngajarnya kayak gitu karena ada buat motivasi buat dia lebih semangat lagi gitu buat mendidik anak kebutuhan khusus di SLB Cahaya Bangsa. Gitu. Saat ini menempati gedung SDN Teluk Bangun 4. SDN Teluk Bangun 4 gitu kan. Ada rencana mau buat bangunan sendiri atau ada kita ada rencana buat bangunan sendiri itu alhamdulillah kita kemarin udah mendapatkan wakaf tanah. Ya insya Allah pembangunannya akhir tahun ini ya. Akhir tahun ini? Iya, akhir tahun 2020 ini dan awal tahun 2021 lah. Insya Allah pembangunannya alhamdulillah. Lokasi sekolah itu terbaru di itu Bakung Karya Selatan. Bakti ya? Iya. Bakung Selatan RT 02 RW 02 Desa Karya Bakti kayak gitu, Kecamatan Batu Jaya. Anggaran untuk membangun itu udah ada? Kalau tanah sih dari wakaf ya? Iya, tanah anggaran untuk bangunan fisiknya itu? Iya, alhamdulillah juga ada yang membantu gitu. Udah ada donatur lah ya? Donatur, iya khususnya dari DPRD kayak gitu sama DPRD Jawa Barat yang sudah support atau membantu buat pembangunan SLB Cahaya Bangsa. Iya, mudah-mudahan sih cepat realisasi bangunannya ya gitu kan. Sehingga udah punya gedung sendiri gitu. Soalnya kan ya sekarang kan masih istilah kasarnya sih numpang ya. Iya, numpang di sekolah punya orang lain, di gedung punya orang lain.
lain gitu kan. Iya. Itu Jak, iya balik lagi ke soal gratisnya itu gitu loh. Ya sekolah pada umumnya gitu kan, sekolah normal gitu kan, baik tingkat SD, SMP, SMA gitu kan. Itu kan dia ada anggaran dana yang disiapkan oleh pemerintah. Berupa dana BOS itu kan, biaya operasional sekolah. Kalau SLB itu nggak ada atau gimana sih? Kita belum ada karena kita belum lagi menempuh proses perizinan operasional. Iya. Dan di situ perizinan operasional itu lumayan banyak ya. Ada 32 item di 32 poin yang masih di itu ya berarti ya. Kayak gitu. Dan yang kita lebih sulit untuk memenuhi yaitu lahan minimal 500 meter sama bangunan 2. Nah, untuk lahan yang sekarang udah ada yang akhir tahun ini mau dibangun tuh nggak cukup karena lahannya itu yang mewakafkan ada 256 meter. Masih ada kekurangan, makanya kesulitan kita buat izin operasional ya itu kayak gitu. Ya barangkali ada keluarga atau yang bisa membantu SLB kita ya silakan aja datang ke SLB kita gitu. Berarti poin yang harus ditepati itu luas tanah 500 meter. 500 meter. Yang sekarang ada 256 meter. Walaupun cuma kurang, ini kan masih kurang nih gitu kan. Itu tetap nggak bisa kita ngajuin izin. Tidak bisa. Angka 500 meter itu angka mati gitu, harus ada angka mati, iya. Kayak gitu. Ya itulah. Lumayan sulit nih. Iya. Berarti kalau misalnya kita udah ada nih gitu kan, udah memenuhi syarat, kita punya luas tanah 500 meter, punya bangunan gitu kan, dengan 32 poin yang lain udah terpenuhi semua gitu kan. SLB juga berhak mendapatkan biaya operasional sekolah, BOS itu, biaya operasional siswa. Berhak gitu. Berhak sekali kayak gitu. Nah, kalau selama ini gitu kan, karena emang belum ada bantuan dari pemerintah gitu kan, belum ada bantuan yang spesifik seperti dana BOS itu gitu kan, sarana prasarananya itu didapat dari mana saat ini? Ada kayak contohnya di depan kita ini kayak meja itu dari SD IT Pupuk Kujang. Dia ngasih bangku yang layak pakai ke kita dan meja. Dan ini yang kita perpustakaan alhamdulillah dari PNI Kabupaten Karawang yang membantu buat taman baca SLB kayak gitu. Masih banyak lainnya. Jadi ya walaupun belum ada dana khusus dari pemerintah seperti dana BOS itu, ya donatur dari swasta udah ada lah gitu kan. Ya mudah-mudahan sih ya kedepannya sih saya sih berharap bisa memenuhi syarat dan akhirnya bisa dapat dana BOS gitu kan, dan juga bisa tetap bantuan dari pihak swasta juga mengalir gitu kan. Soalnya ya itu dia gitu kan, ya yang namanya rakyat Indonesia siapapun gitu kan, baik yang normal maupun yang disabilitas gitu kan, seharusnya kan emang punya hak buat belajar gitu, siapapun itu gitu. Harusnya sih ya dengan kondisi yang saat ini kan ya sampai kapan gitu kan ojek harus berjuang sendiri gitu kan, menyisihkan sebagian ya rezekinya gitu buat biaya operasional sekolah ini gitu. Iya, ya harapan kami ke depannya semoga pemerintah juga bisa mendukung proses pembelajaran di SLB Cahaya Bangsa, utamanya biar bisa dimudahkan tentang izin operasionalnya, apalagi bisa membantu perizinan operasional SLB Cahaya Bangsa. Kami bersyukur banget gitu, harapan kami ke depannya. Gitu. Gue sih punya satu pertanyaan yang pengen gue tanyain gini loh Jak ya. Orang kan selama ini berpikirnya anak disabilitas sekolah gitu kan. Kalaupun dia sekolah juga apa nanti ke depannya ada peluang dia buat masuk ke dunia kerja.
Iya. Gitu loh. Sebenarnya ada peluang nggak sih buat anak-anak disabilitas nanti? Ada peluang. Kita sudah kerja sama Indomaret atau Alfamart yang ada di Kabupaten Karawang, khususnya ke cabangnya, bahwa kita nanti akan kemana nih buat kerjanya anak-anak disabilitas kayak gitu, khususnya yang sudah lulus SMA, SLB kayak gitu. Jadi kita udah kerjasama, nanti mereka ditempatkan dikerjakan di satu tempat ya itu atau Alfamart atau Indomaret. Gitu. Saat ini baru dua perusahaan lah, anggaplah perusahaan itu Alfamart sama Indomaret itu yang udah mau bekerja sama dengan SLB itu, dengan pihak SLB. Ya mudah-mudahan sih kedepannya bakal banyak perusahaan lagi ya, kayak gitu kan. Iya, kayak gitu. Saat ini kan yang ada di Batu Jaya ini baru Cahaya Bangsa ini baru sampai tingkat SD ya? Iya, sampai tingkat SD. Ada rencana nanti mungkin beberapa tahun ke depan bakal sekalian buat tingkat SMP-nya, tingkat SMA-nya? Ada rencana, itu emang kita membangunnya bertahap dari SD, SMP sampai SMA. Sampai tingkat SMA. Makanya kita ada wacana, kita harus kerjasama sama yang dua perusahaan yang terkait. Indomaret sama Alfamart itu buat kemana jalurnya buat nanti anak didik kita khususnya yang kita latih bisa bekerja di tempat mereka. SLB Cahaya Bangsa jadi sekolah luar biasa satu-satunya di Kabupaten Karawang yang menggratiskan siswanya. Iya. Saat ini di Karawang yang terdata itu ada berapa SLB? Saat ini yang di Karawang itu ada 2 terdata ya, 2 SLB itu di Cikampek, SLB negeri kayak gitu, dan di Tunas Harapan itu di Karangpawitan. 3 sama ini? 3 sama ini kita lagi proses buat perizinan operasionalnya. 2 SLB itu yang di Cikampek sama yang di Karangpawitan itu berbayar? Ya kalau yang di Tunas Harapan itu berbayar kayak gitu Pak. Yang di Cikampek itu? Yang gratis. Di Cikampek ya mungkin adalah beberapa kayak gitu. Iya, dan ini jadi satu-satunya SLB Insya Allah satu-satunya lah yang gratis. Gitu. Yang gratis kita mempertahankan kayak gitu, karena kita intinya kita mau melestarikan disabilitas khususnya ke pendidikannya. Iya, mulia, luar biasa sih, mulia banget gitu kan. Orang kalau emang niatnya cuma buat sekedar jadi guru gitu kan, buat mengabdi di dunia pendidikan kan nggak harus ada di sini gitu kan. Dia bisa masuk ke sekolah-sekolah biasa gitu kan dengan honor yang udah pasti ada gitu kan, apalagi kalau misalnya udah diangkat jadi PNS gitu kan. Tapi ini kan yang ya jangankan ya kita bicara honor gitu kan, yang Ojak bilang tadi kecil, sampai Ojaknya sendiri bilang nggak mau bilang honor ya karena mungkin nilai terlalu kecil gitu kan, bilangnya transport. Dan dengan tantangan yang udah jelas-jelas di depan mata menghadapi anak-anak yang butuh perlakuan khusus. Gitu kan. Ya mudah-mudahan Ojak dan para pengajar di SLB Cahaya Bangsa ini ya teruslah gitu kan diberikan keikhlasan gitu kan. Ya mungkin itu aja obrolan kita pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, dan harapan saya semoga SLB Cahaya Bangsa ini terus maju, terus berjalan gitu kan, sampai apa yang dicita-citakan Ojak sekarang dari tingkat SD terus nanti ke depannya bakalan ada tingkat SMP dan tingkat SMA gitu kan, sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus yang ada di Batu Jaya ini bisa mendapat pendidikan yang layak gitu kan, dan akhirnya bisa masuk ke dunia kerja seperti halnya anak-anak yang normal biasa. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak juga yang udah nonton. Terima kasih banyak juga buat Ojak atas waktunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.